Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Begini akhir kehidupan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang ditugaskan Allah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu diajak untuk hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya diceritakan kembali di dalam Al-Quran bahwa kaum Lut adalah kaum yang dibinasakan dengan azab Allah yang keras karena perilaku seksual mereka yang menyimpang. Mereka banyak melakukan perbuatan homoseksual di tempat-tempat pertemuan mereka. Kaum Lut adalah kaum yang telah mendustakan para rasul. Mereka tidak mau beriman dan bahkan mereka lebih memilih untuk menuruti hawa nafsunya saja dengan perbuatan keji dan munkar. Nabi Lut pun mengajak kaumnya untuk menikah dengan putri-putrinya, tetapi mereka tetap tidak mau dan tidak berhasrat kepada perempuan. Mereka memang kaum yang melampaui batas. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Setelah berulang kali diajak kepada jalan yang benar oleh Nabi Lut, dan mereka kaum Lut tetap tidak mau dan tetap dalam kesesatan yang nyata, akhirnya Nabi Lut pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu Allah mengirim utusannya, yaitu para malaikat yang turun ke bumi dengan wujud sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki yang sempurna rupa dan fisiknya. Dan ketika para malaikat itu datang kepada Nabi Lut, dia merasa takut akan keselamatan tamunya tersebut. Kaum Nabi Lut pun berhasrat kepada para malaikat tersebut, tetapi dihalang-halangi oleh Nabi Lut dan berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Nabi Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku akan lakukan." Para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Mereka kaum Lut dijungkir balikan dan dihujani dengan batu. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran Surat Hud ayat 82. Tidak ada satupun yang selamat atas kaum yang membangkang tersebut dan betapa buruk azab yang menimpa mereka. Demikianlah akhir yang buruk yang menimpa kaum Lut yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Begitu banyak Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran, dan kita pun ternyata melaluinya begitu saja, tidak memperhatikan dan tidak mau mengambil pelajaran. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Quran Surat An-Naml ayat 69. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan?
sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 26. Kejadian pada masa lampau tersebut bisa saja terjadi lagi pada saat sekarang ini. Contohnya adalah kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau dikenal dengan singkatan LGBT. Bukankah kaum LGBT adalah kaum yang melakukan perbuatan keji dan menyimpang secara seksual juga? Bukankah kaum Nabi Lut juga berbuat demikian? Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran dari kaumnya Nabi Lut? Atau apakah mereka tidak takut dengan penyakit yang mematikan yang belum ada obatnya? Ingatlah, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan ingatlah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kaum adalah kumpulan orang per orang yang secara bersama-sama dan atas kesadarannya sendiri untuk memilih perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Jika memilih perbuatan yang baik maka akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan jika memilih perbuatan sebaliknya maka akan tersesat di dunia dengan azab yang pedih dan akhirat nanti akan dibalas dengan azab yang berlipat ganda besarnya. Mari kita sama-sama saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Belum terlambat buat teman-teman LGBT untuk berhijrah ke arah yang lebih baik lagi dengan bertaubat meminta ampunan kepada Allah dan berjanji untuk meninggalkan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan keji dan munkar tersebut. Jangan sampai Allah mengazab suatu kaum karena perbuatan orang perorangannya yang tidak mau berubah, bahkan bebal tidak mau diberi nasihat dan peringatan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.